Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3, saya sendiri Saufiatunisa dan teman saya Nuzuli Ramadina ingin mempresentasikan makalah Ulumul Hadis. Yang pertama, pengertian Ulumul Hadis. Ulumul Hadis adalah istilah ilmu hadis dalam tradisi hadis atau ulum al-hadis. Ulum al-hadis terdiri atas dua kata, yaitu ulum dan al-hadis. Kata ulum dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari ilm, yang berarti ilmu. Sedangkan hadis berarti segala sesuatu takrir atau sifat. Dengan demikian, gabungan antara ulum dan al-hadis mengandung pengertian ilmu yang membahas atau yang berkaitan dengan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, sejarah perkembangan ulumul hadis. Hadis sebagai suatu informasi memiliki metodologi untuk menentukan keotentikan periwayatannya yang dikenal dengan ulum al-hadis, yang merupakan bentuk manajemen informasi. Hanya saja, pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sebelum pembukuan ulumul al-hadis, istilah ulum al-hadis jelas belum ada. Akan tetapi, prinsip-prinsip yang telah berlaku pada masa itu sebagai acuan untuk menyikapi suatu informasi yang telah ada. Pada dasarnya, ulumul hadis telah lahir sejak dimulainya periwayatan hadis di dalam Islam, terutama setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Ketika umat merasakan perlunya penghimpunan hadis-hadis Rasulullah, dikarenakan adanya kekhawatiran hadis-hadis tersebut akan hilang bahkan lenyap. Para sahabat mulai giat melakukan pencatatan dan periwayatan hadis. Mereka telah mulai mempergunakan kaidah-kaidah dan metode-metode tertentu di dalam menerima hadis. Namun mereka belumlah menuliskan hadis-hadis tersebut. Kita masuk pembahasan tentang kitab-kitabnya. Imam Az-Zahabi mengatakan kitab hadis yang ditulis Imam Bukhari merupakan kitab yang tinggi nilainya dan paling baik setelah Al-Quran. Di antara sederet kitab hadis yang ditulis para ulama sejak abad kedua Hijriah, para ulama lebih banyak merujuk kepada 6 kitab hadis utama atau kutub as-sittah. Keenam kitab hadis yang banyak digunakan para ulama dan umat Islam di seluruh dunia itu adalah Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasa'i, serta Sunan Ibnu Majah. Sahih Al-Bukhari. Kitab hadis ini disusun oleh Imam Bukhari. Sejatinya nama lengkap kitab itu adalah Al-Jami, Al-Mustad, Al-Syahih, Al-Mukhtasar min Umur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab hadis nomor 1 ini terbilang unggul karena hadis-hadis yang termuat di dalamnya bersambung senadanya sampai kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun ada hadis yang sanadnya terputus tanpa sanad sekali, namun hadis itu hanya berupa pengulangan. Tulis ensiklopedi Islam. Karena kualitas hadisnya yang teruji, Imam Az-Zahabi mengatakan kitab hadis yang ditulis Imam Bukhari merupakan kitab yang tinggi nilainya dan paling baik setelah Al-Quran. Dengan penuh ketekunan dan semangat yang sangat tinggi, Imam Bukhari menghabiskan umurnya untuk menulis Sahih Al-Bukhari. Ia sangat prihatin dengan banyaknya kitab hadis pada zaman itu yang bercampur padukan antara hadis sahih, hasan, dan dhaif tanpa membedakan hadis yang diterima sebagai hujah
maqbul dan hadis yang ditolak sebagai hujah mardud. Terakhir, Imam Bukhari makin giat mengumpulkan, menulis dan membukukan hadis. Karena pada waktu itu hadis palsu beredar makin meluas selama 15 tahun. Imam Bukhari berkelana dari satu negeri ke negeri lain untuk menemui para guru hadis dan meriwayatnya dari mereka. Dalam mencari kebenaran suatu hadis, Imam Bukhari akan menemui periwayatnya di mana ia pun berada, sehingga ia betul yakin akan kebenarannya. Beliau pun sangat ketat dalam meriwayat sebuah hadis. Itu saja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.